Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, oke, sebelum kita memulai perkuliahan pengantar sistem basis data malam ini, yaitu hari Senin tanggal 8 Maret tahun 2021, Ibu akan menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan kita, ya, untuk mata kuliah kita yaitu pengantar sistem basis data. Nah, di dalam kontrak perkuliahan pengantar sistem basis data, yang pertama Ibu akan memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin sebelumnya kalian udah kenal ya dengan Ibu, sudah pernah diajar atau ada yang sudah pernah diajar atau belum. Nah, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama lengkap Ibu adalah Yunita Sinatria. Kalian bisa panggil dengan Bu Yuan. Alamat Ibu ada di Jalan Petamburan 5 nomor 19, RT 3 RW 5 Jakarta Pusat. Nah, nomor telepon masih sama ya, masih di 0815 9186 167. Emailnya juga masih sama, yaitu di ukh.yuan@gmail.com. Nah, untuk pendidikan, Ibu lulusan dari Universitas Bina Nusantara ya tahun 2017 ya, mengambil kuliah S2 Magister Teknik Informatika di sana. Untuk S1-nya yaitu jurusan Sistem Informasi di Budi Luhur ya, tahun 2003. Alhamdulillah. Oke, untuk peraturan dan nilainya seperti biasa ya, masih belum ada perubahan dari semester yang kemarin. Nah, untuk nilai absensi kehadiran ini nilainya adalah untuk menentukan kalian nanti bisa mengikuti UTS atau UAS ya. Apakah bisa untuk mengikuti UTS atau UAS itu minimal kehadiran kalian harus 75% ya, dari 100% absensi kehadiran. Nah, tapi kalau untuk nilai akhir, absensi kehadiran itu adalah nilainya sebesar 20%. Nah, untuk tugasnya, nanti ada tugas dan ada kuis. Ada UTS dan ada UAS. Untuk tugas, nanti akan Ibu berikan tugas apabila ada materi yang mengenai studi kasus ya. Nanti ada tugas yaitu sebesar 15% dari nilai akhir. Nah, untuk kuis, nanti akan Ibu berikan kuis pada saat menjelang ujian tengah semester ya, biasanya pada pertemuan ke-7. Nah, nilai kuis ini adalah sebesar 15%. Nah, lalu ada nilai UTS yaitu ujian tengah semester 20% dan yang paling besar adalah nilai UAS yaitu 30%. Nah, itu untuk peraturan dan nilainya. Nah, selain itu, untuk kehadiran ya minimal maksimal itu 15 menit ya dari mulai perkuliahan kita absensi kehadiran. Nah, apabila Ibu sudah menjelaskan, maka nanti Ibu tidak akan menjelaskan ulang untuk materinya. Nah, untuk metode pengajarannya mungkin nanti kita akan blended learning ya istilahnya. Jadi nanti ada dengan Zoom, via Zoom meeting, untuk materi yang berupa studi kasus nanti Zoom meeting, dan untuk materi yang berupa teori mungkin nanti ada videonya, video pembelajaran mengenai materinya, berupa slide materi. Nah, nanti juga insya Allah akan Ibu upload di YouTube materinya, jadi kalian bisa akses kapan saja. Apabila kalian sudah lupa, kalian bisa akses, bisa lihat di YouTube ya. Nanti akan Ibu upload juga di Google Classroom. Nah, itu untuk metode pengajarannya. Nah, untuk materinya sendiri, materi pengantar mata kuliah sistem basis data, yang pertama adalah nanti kita akan belajar mengenai konsep dasar dari basis data atau konsep database. Nah, dalam konsep database itu sendiri nanti di sana akan dijelaskan mengenai pengertian basis data atau database, tujuannya, lalu komponen-komponen pokoknya di dalam basis data apa saja, operasi dasar basis data apa saja, dan pemanfaatannya. Dan ada juga akan dijelaskan sekilas mengenai bahasa basis data. Nah, itu konsep dasarnya. Lalu yang kedua, nanti kita akan belajar mengenai pemodelan data ya, teknik pemodelan data. Di dalam basis data ini ada
beberapa teknik ya, ada 3 ya, ada yang berdasarkan object based data model, ada yang berdasarkan record based data model, dan ada yang berdasarkan fisik ya, physical data model. Nanti akan Ibu jelaskan contohnya apa saja, dan nanti akan ada tugas studi kasusnya di bagian materi pemodelan data. Nah, nanti setelah pemodelan data kita akan melaksanakan UTS ya materinya. Nah, setelah UTS kita lanjut lagi dengan materi normalisasi data. Ya. Normalisasi data juga ada tahap-tahapannya, nanti akan ada contohnya dan nanti akan ada studi kasusnya. Lalu ada materi Structure Query Language atau bahasa SQL. Nah, untuk materi SQL ini nanti kita akan ada prakteknya dengan menggunakan software database ya, atau software yang mengelola database, yaitu Database Management System DBMS. Nah, nanti kalian bisa menggunakan Access boleh, atau mau menggunakan Microsoft SQL Server boleh, atau mau menggunakan MySQL yang free boleh. Nah, terserah, boleh menggunakan DBMS yang mana saja yang kalian mudah untuk menginstalnya. Nanti kita akan belajar query-nya, bahasa query-nya seperti apa, dan kita praktekkan. Nah, studi kasus ya, studi kasus ini yaitu tadi dari setiap materi seperti teknik pemodelan data dan normalisasi, nanti ini akan ada studi kasus, dan SQL juga ada studi kasusnya. Nah, untuk referensi daftar pustakanya, sini ada beberapa buku ya, Ibu ngambil referensi materinya dari bukunya Fatiansyah, yaitu Basis Data Informatika. Ada bukunya McGraw-Hill, judulnya Database Management System, third edition. Ada bukunya Rames El Masri ya, Fundamental of Database System. Ada bukunya Peter Rob. Nah, jadi ini ngambil materinya dari keempat buku ini ya, dirangkum dari keempat buku ini. Oke, itu saja kontrak perkuliahannya untuk mata kuliah pengantar sistem basis data. Ya, jika ada pertanyaan nanti bisa ditanya Japri ke Wapri ya, lewat WA ke Ibu ke nomor yang tadi. Oke, untuk materi untuk kontrak perkuliahannya sampai sini ya. Nanti kita akan lanjut ke materi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.